Pak Jokowi, Iya, kan? Justru jangan-jangan ditujukan kepada orang yang selama ini ada di sekitarnya, karena inilah yang paling berbahaya. Sesungguhnya jalannya pemerintahannya Pak Prabowo ke depan itu justru akan lebih sehat, agak sparring partner. Kalau tinju itu kalau nggak punya sparring partner nggak sehat. Betul. Itu namanya badan gemuk nanti, karena lemak banyak. Karena sering ada sparring partner, maka itu bergerak menjadi badan sehat seperti itu. Jadi lebih bagus ya? Jauh lebih bagus. Sparring partner untuk betul-betul, karena bisa saja ada kekeliruan dan kesalahan. Kelompok inilah yang mengkritisi, kelompok inilah yang meluruskan. Nah, justru yang lebih berbahaya ini yang ABS. Ya, asal Bapak senang yang ada di sekitar sini, gitu loh. Yang penjilat ini. Kita lihat, kita udah tahu lah siapa penjilat itu. Kurang tepat lah ya. Harus betul. Dan kalau kurang tepatnya pernyataan itu, makanya pernyataan itu karena pernyataannya masih bersifat absurd, kurang tepat, maka pernyataan itu harus dielaborasi lebih lagi, harus perlu penjelasan yang lebih lanjut. Nah, karena penjelasannya tidak berlanjut, penjelasannya hanya sepenggal seperti itu, maka jangan salahkan kalau masyarakat memberikan interpretasi masing-masing atas pernyataan tersebut, gitu loh. Multitafsir ya. Karena multitafsir. Nah, oleh itu jangan salahkan kalau masyarakat menyatakan atau sebagian publik atau sebagian civil society atau kaum cerdik pandai, kelompok kampus atau selama ini mengambil jarak betul dengan rejimnya Jokowi ini, mengkritisi itu, maka menolak. Loh, belum apa-apa kok tidak mau diganggu. Justru kalau pilihan kita demokrasi itu memang kebisingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mansumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora di seluruh dunia, kita ketemu lagi untuk bincang-bincang suatu topik yang menarik. Ini pernyataan yang cukup menggelitik publik terkait dengan Prabowo di acara Rakernas PAN, Partai Amanat Nasional, yang menyatakan bahwa Prabowo itu mengajak kerjasama berbagai pihak dan tentunya dia berharap semuanya mau untuk bekerja sama. Kalau mau jadi penonton, kalau tidak mau bekerja sama, jadi penontonlah yang baik, gitu. Tidak mengganggu. Nah, pernyataan tidak mengganggu ini yang sangat-sangat jadi menggelitik kita semua. Untuk apa sih maksudnya mengganggu kepada siapa ini? Mengganggu kepada PDIP kah atau mungkin 01 ya. 01 kita ketahui karena sudah jelas-jelas ya istilahnya PKB dan Nasdem sudah masuk ke Prabowo, sehingga kelihatannya pernyataan jangan mengganggu itu ditujukan kepada PDIP. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana ulasan daripada Ketua Umum Partai Mansumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SIM. Gimana? Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa Mansumi TV yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maupun kawan-kawan diaspora. Begitu juga pemirsa dan penonton Ahmad Yani Channel. Ini memang agak mengejutkan kita, Pak Yedi. Ini mengejutkan kita di tengah-tengah kritik, saya kira. Kritik civil society, terutama BP kaum cendekiawan. Sesungguhnya kritik ini tidak ditujukan ke Pak Prabowo kalau kita mau lihat. Apa tuh isi kritik? Kritik itu kan tidak ditujukan kepada Pak Prabowo. Kalau misalnya, ya, kalau kita lihat kondisi realitas sosial realitas sosial yang ada sekarang ini, kita makanya pertama yang harus kita dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan Pak Prabowo itu, yang mengganggu itu. Terus addressnya kira-kira ditujukan kepada siapa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks tadi Pak Eri sudah menyebutkan. Dalam konteks suprastruktur politik kita,
yang kita sebut suprapolitik ini, suprastruktur ini adalah partai-partai politik. Kalau kita lihat partai-partai politik yang ada, baik yang ada di parlemen sekarang maupun yang akan ada di parlemen yang akan datang, kan konfigurasinya tidak berkurang. Hanya berkurang jika gugatan P3 terhadap hasil pemilu yang kemarin di Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan, maka konfigurasi yang ada di DPR itu berkurang satu, tidak masuk P3. Yang lainnya kan tetap sama. Nah, oleh karena itu memang pernyataannya Pak Prabowo yang diucapkan pada acara PAN ya, Partai Amanat Nasional itu yang perlu kita memang telaah lebih jauh. Seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya pertama yang harus sebenarnya kita minta penjelasan yang lebih rinci harusnya, karena itu kan sepotong aja kalimat itu, ya kan, kalimat itu, narasi itu hanya menyatakan ya dia ingin mengajak Pak Prabowo itu kan secara substansi, ingin mengajak semua, ya kan, komponen, yang tentu yang diajak komponen ini dalam perspektif mungkin dalam benaknya Pak Prabowo adalah mereka-mereka yang ada di parlemen, yang ada di parlemen. Ada di parlemen maksudnya kelompok-kelompok civil society, kelompok-kelompok yang pengkritis yang selama ini, atau kelompok-kelompok kampus yang selama ini begitu keras betul, mungkin tidak dimasukkan oleh Pak Prabowo. Bukan mereka. Karena kelompok-kelompok ini kan tidak bisa menentukan arah politik atau keputusan politik di parlemen seperti itu. Tapi dia mempunyai kekuatan moral yang luar biasa, jangan dilupakan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus betul kita clear lebih dahulu itu yang Pak Prabowo ini menginginkan apa, ya kan? Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan orangnya harmoni, ya kan? Harmoni itu kalau semua bisa masuk. Semua. Ini yang nggak mungkin terjadi, ya kan, tidak mungkin terjadi, ya kan, dan itu menunjukkan negara yang tidak sehat juga. Kalau semuanya mau sama, itu nggak mungkin. Seorang utusannya Allah saja yang telah dipilih, ya kan, dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tanpa manusia, yang tanpa kekurangan, Nabi dan Rasul pun tidak semua juga menyetujui dan mengakui proses kenabian dan kerasulannya itu, ya kan, seperti itu. Itu artinya kan sunatullah, hukum alam, terjadi pandangan-pandangan yang berbeda seperti itu. Keseimbangan. Kalau kita mau dalam konsep konsep teologi ya, keagamaan kita, kan Allah pada waktu mau menciptakan manusia sendiri kan, di surat Al-Baqarah itu kan, sebelum dia ciptakan manusia, dia malah mengajak, malah bertanya, ya kan, mengajak atau memaparkan ya keinginan, ya kan, keinginan itu. Sama juga kalau kita ini, tapi mohon maaf, ini bukan berarti menyamakan, tidak. Ini jauh. Cuman kita memberikan sebagai analogi saja, walaupun analogi ini sendiri tidak begitu tepat. Ya kan, satu anghalik satu manusia, tapi yang ini harus menjadi itibar, harus menjadi pelajaran buat kita sebagai manusia. Ya, coba pada waktu mau menciptakan manusia, kan ditanya dulu kepada malaikat dan kepada para iblis. Yang kedua-duanya sebelum proses dia mau menciptakan yang namanya makhluk, yang namanya manusia itu, yang mereka taat. Ya kan? Ketidaktaatnya itu oposisi lah kalau bahasa sekarang ini kan, oposisi seperti itu. Tagalah bahwa Allah ingin menciptakan Adam sebagai manusia pertama, ya kan, atau makhluk pertama itu untuk menjadi khalifah. Ya, itu terjadi dialog di surat Al-Baqarah itu kan. Para malaikat malah menanyakan, ya kan, apakah yang akan diciptakan yang akan menjadi khalifah fil ardh itu adalah makhluk yang selalu yang melakukan pertumpahan darah. Ya kan? Padahal kami ini orang yang selalu sujud dan menyembahmu, gitu kan, gitu. Kata iblis ya? Bukan, kata malaikat. Kata malaikat kan. Maka kan diuji dengan saintifik kan. Allah memberikan ilmu pengetahuan kan kepada Adam, mengajarkan tentang nama-nama, ya kan? Sehingga Adam bisa menyebut nama-nama yang ditanyakan dan malaikat tidak bisa. Dan seketika kan akhirnya malaikat sujud kepada Adam, ya kan. Nah, iblis kan tidak mau, karena dia merasa
lebih hebat daripada Adam. Lebih hebat dari Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah itu maksud saya ada proses dialog. Jadi proses dialog ini menurut saya adalah suatu keniscayaan. Satu keniscayaan seperti itu. Nah kalau kita melihat apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo, makanya harus kita telaah betul Pak Eri, apa yang dimaksud sama Pak. Dia ingin mengajak, ayo rame-rame, siapa yang mau bergabung. Ya. Kan kalimatnya abstrak. Betul. Ya kan? Yang dimaksud siapa yang ingin bergabung yang diajak itu ada partai politik. Nah, kalau partai politik kan tinggal kita mengidentifikasi, bukan mendefinisikan ya, mengidentifikasi kelompok yang kemarin di 02, ya kan? Otomatis sudah masuk nih, ya kan? Kelompok di 02. Siapa itu? Gerindra sendiri, Demokrat, ya kan? Golkar, PAN, yang ada di parlemen kan? Oke. Di taman non parlemen, non parlemen itu ada Gelora, ada PBB, ada PSI, ada Garuda, ada Prima, ya kan? Buruh nggak malah? Buruh nggak ya? Partai buruh kan nggak memberikan dukungan. Nah, sedangkan di luar itu kan di luar pada proses elektoral. Di luar itu ada PDIP dan P3, ada Hanura, ya kan? Dan ada Perindo. Di 003. Di 01 kan ada PKB. Ada Nasdem, ada PKS. Kan proses kita selesai ini pemilu ini. Pemilu sudah selesai dan sudah putusan dan KPU sudah menetapkan. Tinggal kan menunggu penyumpahan saja di nanti sidang umum MPR pada pelantikan itu sendiri. Walaupun memang menyisahkan betul persoalan. Ya kan menyisahkan persoalan sendiri mulai dari putusan sang paman. Ya kan mulai putusan sang paman, mulai dari putusannya KPU. Itu kan banyak masalah yang bisa menjadi bahan kajian, ya kan, dan kajian dan lain sebagainya. Tapi secara realitas politik ini kan kita nggak mungkin bisa menghindar. Walaupun masih ada kemungkinan itu tidak dilantik misalnya. Kalau saya petun misalnya. Enggak, di luar itu. Kalau menurut saya udah finish ini proses elektoral ini, kecuali ada kejadian-kejadian yang kita tidak sangka ya, kita nggak ngerti ya, ada yang hal-hal betul seperti itu sehingga menyebabkan gagal dilantik. Karena menurut saya ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja, maka ini dilantik. Ya. Nah oleh karena itu kita lihat dari ini kita belum tahu. Yang diungkapkan oleh Pak Surya Paloh, ini Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh kan hanya menyatakan dia mengucapkan selamat dan memberikan dukungan dan siap untuk bekerja sama. Begitu juga dengan PKB. Nah, apakah pernyataan PKB dan Nasdem ini direspon dan lain sebagainya sehingga dia diajak dalam rangka ke depan untuk masuk di kabinetnya, bukan kabinetnya Jokowi karena ini udah finish, kabinetnya Prabowo, ya kita belum tahu. Begitu juga dengan yang namanya PDIP, begitu juga P3 gitu. Tapi kalau lihat dari sikap ya, kita harus hargai ini sikap. Kalau Ibu Mega kelihatannya ini dari mana indikasinya yang kuat itu dari pernyataan-pernyataan elit atau ring satunya Ibu Mega. Mereka akan mengambil jalan di luar pemerintahan, oposisi. Disebut oposisi. Nah, PKS kata sekjennya ingin memberikan karpet merah. Artinya kalau diajak tidak menolak gitu loh. Nah kalau semuanya diajak contohnya tinggal PDIP. Kalau menurut saya bisa tinggal PDIP. Artinya jangan mengganggu itu, jangan mengganggu kepada artinya apa yang dimaksud diadres tidak mau itu ke PDIP. Kalau itu disampaikan, menurut saya kurang tepat. Dan kurang tepat dan keliru seperti itu. Karena kita justru membutuhkan, menurut saya dalam konteks ketatanegaraan kita, kadang-kadang kita ini tercampur. Kita ini kan sistem kita ini adalah sistem ketatanegaraan presidensial. Jelas presidensial ya. Kan? Kepala pemerintahan itu presiden, bukan Perdana Menteri. Walaupun di sisi lain parlemen mempunyai kewenangan-kewenangan juga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar. Yang bisa saja kewenangan-kewenangan itu bisa saja pandangan anggota parlemen yang dari partai-partai termasuk dari partainya nanti pendukung atau partainya yang berada dari pemerintah yaitu Pak Prabowo bisa saja dia
berseberangan dalam isu-isu tertentu secara tematik gitu loh. Secara tematik atau tema-tema seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kurang tepat lah ya. Harus seperti itu. Dan kalau kurang tepatnya pernyataan itu, makanya pernyataan itu karena pernyataannya masih bersifat absurd, kurang tepat, maka pernyataan itu harus dielaborasi lebih lagi, harus perlu penjelasan yang lebih lanjut. Nah, karena penjelasannya tidak berlanjut, penjelasannya hanya sepenggal seperti itu, maka jangan salahkan kalau masyarakat memberikan interpretasi masing-masing atas pernyataan tersebut gitu loh. Multitafsir ya. Karena multitafsir. Nah, oleh itu jangan salahkan kalau masyarakat menyatakan atau sebagian publik atau sebagian civil society atau kaum cerdik pandai, kelompok kampus atau selama ini mengambil jarak betul dengan rejimnya Jokowi ini, mengkritisi itu, maka menolak. Belum apa-apa kok tidak mau diganggu. Justru kalau pilihan kita demokrasi itu memang kebisingan. Harus diganggu ya. Kebisingan, karena itu kontrol. Kontrol yang dilakukan hak yang tidak bisa dibatasi oleh Pak Prabowo sendiri. Hak mengontrol yang di luar parlemen, hak masyarakat untuk mengkritis itu dijamin oleh undang-undang dasar kita, oleh konstitusi kita, seperti itu Pak Eri. Tapi yang menarik ini pernyataan elit PDIP, Hendrawan Supratikto, bahwa kawan saya itu, sahabat saya itu ekonominya itu bagus, artinya gitu. Dia melihatnya kata-kata jangan mengganggu Prabowo itu kalau ditafsirkan ke luar, artinya yang di luar parlemen, di luar kabinet, ya oposan itu kurang tepat, karena menurut Hendrawan ini yang namanya mengganggu itu biasanya justru yang internal, yang di dalam itu. Saya takutnya ini jangan-jangan ditujukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, iya. Justru jangan-jangan ditujukan kepada orang yang selama ini ada di sekitarnya, karena inilah yang paling berbahaya. Sesungguhnya jalannya pemerintahannya Pak Prabowo ke depan itu justru akan lebih sehat, agak sparring partner. Kalau tinju itu kalau nggak punya sparring partner nggak sehat. Betul. Itu namanya badan gemuk nanti, karena lemak banyak. Karena sering ada sparring partner, maka itu bergerak membuat menjadi badan sehat seperti itu. Jadi lebih bagus ya? Jauh lebih bagus. Sparring partner untuk betul-betul, karena bisa saja ada kekeliruan dan kesalahan. Kelompok inilah yang mengkritisi, kelompok inilah yang meluruskan. Nah, justru yang lebih berbahaya ini yang ABS. Ya, asal Bapak senang yang ada di sekitar sini, gitu loh. Yang penjilat ini. Kita lihat, kita udah tahu lah siapa penjilat itu. Ya, penjilat politik itu kita udah tahu lah, masyarakat udah tahu, masyarakat nggak bisa dibodohin lagi, masyarakat udah muak, ya seperti itu. Mungkin Pak Prabowo juga muak gitu, bisa jadi. Ya kan muak, ini orang apa kerjaannya jilat-jilat aja seperti itu toh. Ya, nah, yang selama ini jilat-jilat Jokowi, karena Jokowi hampir selesai, ya kan, karena jilat Pak Jokowi sudah tidak punya makna lagi, maka beralih penjilatannya itu kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo resah juga gitu loh. Nah, satu itu kalau menurut saya. Yang kedua, jangan-jangan Pak Jokowi sendiri, karena dia masih aja jangan-jangan mau ikut cawi-cawi lagi. Betul, bisa jadi. Dia mau cawi-cawi itu. Ini kenapa bisa kita hubungkan? Ini walaupun dia agak terpisah-pisah, pernyataannya relawannya Jokowi, ketua relawannya Jokowi yang Menteri Menkominfo ya. Menteri Komunikasi dan Informasi. Siapa namanya itu? Ketua relawan itu? Budi ya. Ya, kita juga nggak familiar lah itu. Kita habitat kita beda Pak Heri. Karena kita kan nggak masuk yang habitat yang seperti itu kan. Orang Nah, dia juga menyatakan itu, menyatakan Pak Jokowi ini masih terlalu muda kalau mau pensiun. Dia udah menyatakan begitu. Maksudnya apa pernyataannya terlalu muda mau pensiun itu? Orang memang bukan masalah umur, tua muda. Tapi Pak Jokowi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, konstitusi membatasi, menyudahi dia. Hanya 2 periode ya? Menyudahi dia nggak bisa lagi. Iya kan, udah nggak bisa lagi. Ya kan, kecuali mau jadi menteri, nggak ada larangan. Mantan presiden jadi menteri di undang-undang dasar kita nggak ada larangan. Ada larangan. Ya dong. Betul. Seperti itu. Nah, jadi apakah yang itu yang dimaksud? Artinya Jokowi yang disasar ya, jangan mengganggu itu ya. Jangan mengganggu. Bisa juga, atau yang dimaksud seperti ini Pak Jokowi ini mau masuk atau mau ngambil partai-partai.
Kan mengganggu juga, mengganggu iya, stabilitas politik, Iya. mengganggu membuat menjadi kegaduhan. Betul. Kayak Muldoko kemarin kan membuat kegaduhan. Betul. Dia terus mau kan yang mau diincar tentu Pak Jokowi kan kalau dia mau ngambil menjadi bagian partai yang ada secara terselubung, apa istilahnya terselubung itu secara undercover. PSI kan partai 2 koma. 2,0. 2 koma. 2 koma. Ya, 2 koma. Ya, 2 koma. Berarti kan yang mendukung orang udah tahu bahwa PSI itu adalah bagian dari Jokowi. Oke. Apalagi mereka, iklan mereka, tagline mereka, panduk mereka, billboard mereka tegak lurus. Ya kan, bersama Jokowi di mana-mana kan. Iya. Lebih banyak jumlah billboardnya daripada pemilihnya. Kan seperti itu. Wah, billboardnya banyak. Artinya rakyat Indonesia sudah nggak mau lagi sama Jokowi gitu loh. Dan ini berarti yang survei selama ini menyatakan kepuasan yang sekian persen itu adalah palsu. Kalau kita mau ada survei yang selama ini dilakukan ada kepalsuan dan kebohongan. Dan itu terbukti diuji adalah pemilu kemarin. Bahwa PSI hanya dipilih, disukai oleh rakyat Indonesia tidak mencapai 3%. Dan dia tidak masuk parlemen. Kan oleh karena itu kan kena nggak masuk parlemen, tentu PSI tidak punya peran dan tidak parlemen. Dan Pak Jokowi mungkin tidak mau melirik. Karena sudah ada yang namanya kesang. Nah, yang rame sekarang kan lagi diribut-ributkan kan, yang lagi mungkin ada gerak dari dulu kan mau mengambil Golkar, mau menyebut Golkar kan? Nah, pertanyaan saya, apa iya Golkar mau menyerahkan begitu saja? Ya kan? Nggak mudah ya. Iya, kecuali dia masih presiden. Ya toh? Pimpinan Golkar itu baru bisa itu kalau dia presiden. Kalau udah mantan, ya lihat aja mantan-mantan kan nggak lama. Pak Yusuf Kalla kan nggak, setelah itu tidak lagi menjadi ketua umum Golkar. Ya. Iya, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong kan. Nah, oleh karena itu menurut saya mungkin yang dimaksud oleh Pak mungkin ya. ini kan kita berasumsi dong. Ini jangan kita bukan fitnah, jangan sampai fitnah juga kita tidak memfitnah karena ini pernyataannya adalah seperti itu. Maka nggak salah kalau kita memberikan hipotesis dan analisis. Apa hipotesis dan analisis kita tadi? Saya setuju tadi yang dikemukakan oleh Prof. Hendrawan atau pengamat-pengamat tadi. Sesungguhnya yang ditujukan oleh Pak Prabowo jangan mengganggu ini ada terutama adalah orang-orang yang ada di inner cycle-nya, di sekitarnya, yang rebutan mengancam-ancam kalau kami nggak dikasih menteri. Sudah minta kan? Oh, di beranda muka kami bahwa presiden nyusunan kabinet itu hak prerogatifnya presiden, kami nggak mau ikut campur. Tapi di luar terus minta sekian menteri, jatah menteri ini, jatah menteri itu kan itu kan sudah bukan rahasia umum lagi. Iya. Nah, mungkin itu yang dimungkin oleh Pak Prabowo akan mengganggu dia. Betul. Program-programnya itu satu. Pak Jokowi. Yang kedua adalah koalisinya Pak Jokowi sendiri. Rebutan menteri ini yang gitu. Menteri yang basah, menteri yang kering, ya kan. Seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi memang bisa kita maknai, menurut saya menyetujui lah ya, mengaminin ya kan. Yang dimaksud itu jangan-jangan di inner cycle-nya Pak Prabowo sendiri atau sang Gibran. Bisa saja. Ini ada Pak Gibran belum apa-apa udah menawarkan ke sana kemari. Orang secara konstitusi Wapres itu tidak punya peran apapun, mau suka atau tidak suka, ya kan? Tidak ada pasal satupun yang memberikan otoritas kewenangan kepada Wapres. Wapres itu baru berfungsi jika Presiden berhalangan. Kalau enggak dia ya seremonial saja seperti itu. Nah, jadi itu yang menurut saya Pak Eri. Tapi kalau ditujukan kepada masyarakat sipil, wah itu salah keliru. Salah keliru ya. Apalagi yang ditujukan mungkin gerah. Kemarin seluruh Sivitas Akademika, kampus-kampus berteriak. Teriakan kampus itu ada ingin meluruskan kiblat bangsa dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks kedaulatan rakyat, dalam konteks pembangunan dan lain sebagainya seperti itu, dianggap menyimpang. Arahnya seperti itu. Maka mereka mencoba meluruskan sangat sah. Banyak sekali persoalan-persoalan yang memang menjadi beban. Menurut saya sekarang ini mungkin Pak Prabowo lagi mengevaluasi. Mengevaluasi ya toh.
apa-apa yang selama ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ternyata tidak visible lagi, menjadi beban. Contoh, kan Jokowi ini terus-menerus, Pak Jokowi ini terus-menerus ingin bagaimana kereta cepat ini ya kan tembus lagi, itu bukan hanya pada larang apa? Bukan Bandung Jakarta itu kan bukan Bandung apa namanya? Pada larang. Halim bukan itu tuh juga mau nembus Surabaya ya kan, seperti itu mungkin ini, atau IKN yang tentunya butuh waktu belum buat waktu dan membutuhkan modal yang cukup besar, atau proyek mercusuar lain yang lainnya seperti itu, dengan postulat kesediaan anggaran kita yang sangat terbatas, mungkin akan dilakukan perubahan-perubahan seperti untuk menepati janji, ya kan, bahwa sebagaimana saya setuju. Bagaimana Pak Prabowo ingin mengeksekusi yang dijanjikan, yang dianggap unggulan kemarin, makan gratis dan susu gratis, ya seperti itu toh. Nah, oleh karena mana pilihannya? Pilihan contoh nih, apakah makan gratis, susu gratis, atau membangun IKN? Karena uangnya kan tidak ada, tidak cukup, tersedia. Nah, kalau kita lihat dari isyarat-isyarat zaman, tanda-tanda alam, kan kakak iparnya Pak Prabowo menyatakan pilihannya kalau dua pilihan itu bahwa makan gratis daripada melanjutkan IKN, seperti itu. Nah, jadi apa itu yang dimaksud? Karena tetap saja mau memaksa, makanya mengganggu dong. Ya, mengganggu. Apa itu yang dimaksud seperti itu? Jadi menurut saya kita dalamin dulu. Pak Prabowo wajib menjelaskan lebih dulu. Kalau address yang ditujukan Pak Prabowo itu kepada civil society atau kelompok partai PDIP atau kelompok-kelompok partai yang tidak masuk di dalam kabinetnya Pak Prabowo, menurut saya kurang tepat dan keliru. Justru ini vitamin, justru ini sparring partner yang bagus dalam rangka mengawal, mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Jangan lupa Pak Eri, rejim itu jatuh dimanapun ada, tak kala kekuasaan itu sudah menyatu, yang tidak boleh lagi ada pengkritik, tidak boleh lagi ada yang namanya orang yang melakukan protes atau oposisi, baik oposisi di parlemen maupun oposisi di luar parlemen, baik yang masuk dalam sistem yang namanya kepartaian maupun di luar kepartaian, civil society, kampus dan lain sebagainya. Kalau itu ditutup, pastilah itu akan jebol. Saya meyakini, saya seyakin-yakinnya, aku yakin, tak kalah arus besar keinginan tentang demokratisasi itu ditutup, maka pasti dia jebol. Kalau jebol, maka kita akan mengulangi lagi tragedi yang ada. Tragedi jatuhnya Orde Lama, jatuhnya Orde Baru, dan lain sebagainya. Kembali ke soal mengganggu tadi. Jadi kalau misalnya betul, misalnya tadi dicurigai misalnya Jokowi justru yang dianggap mengganggu, kan ini Jokowi one team press rencananya. Kalau dari ini ya ada beberapa ya tadi makanya apa namanya pernyataan dari ketua relawan yang sekarang menteri itu, Budi itu ya, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini masih terlalu muda, Pak Jokowi ini masih umurnya masih belum pensiun. Memang posisinya di mana? Ya kan, yang posisi mana? Ya kan bisa saja. Kan tapi Watim Pres kan kita tahu sendiri, ya kan, tidak punya otoritas dan kewenangan untuk melakukan mengeksekusi program-program yang ada. Hanya saran ya. Ya memberikan saran seperti itu. Memang ini susah Pak Jokowi. Berbeda kan dengan yang namanya Obama. Kan berbeda yang dengan namanya Reagan Obama, terus apa lagi? Bush ya kan? Dia lagi tidak, dia dibutuhkan di dunia. Betul. Ya kan, dia mampu, ya kan, mewakili Amerika atau mewakili dunia yang lain sebagainya untuk melakukan penyelesaian perdamaian. Dia tidak ada kendala. Pak Jokowi gimana? Yang orang selama dia menjabat 9 tahun, hampir 10 tahun menjadi presiden aja dia selalu absen kok dalam dunia internasional. Ya kan, bahkan kalau kita lihat foto-foto itu kan kita malu, ya kan. Tidak diajak orang ngomong, ya kan, dan sebagainya. Dan banyak kendala lah. Ya, banyak kendala. Dan saya kira mungkin itu juga yang menyadari Pak Jokowi dia tidak bisa masuk ke dalam dunia internasional. Ya sudahlah,
mau cawi-cawi di dalam negeri aja seperti itu. Iya, iya. Nah, cawi-cawinya ini ya nggak puas-puas aja itu yang mungkin terendus, tercium. Nah, itu Pak Prabowo mengatakan jangan mengganggu. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Pak Ketua Umum, Pak Ketum, pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel, mohon untuk kita like, subscribe, dan juga share, komen acara kita hari ini. Di pertanyaan terakhir dialog kita terkait dengan jangan mengganggu dari Pak Prabowo. Nah, kalau tadi ada, bukan analogi mungkin terlalu kejauhan, bahwa Tuhan aja butuh yang namanya oposisi gitu ya. Itu iblis dijadikan oposan lah. Artinya dalam oposisi terhadap Adam ya. Terhadap Adam ya, terhadap Adam. Nah, itu gimana kok kalau masih keras, walaupun tadi Pak Ketum bilang separah-parahnya, kalau misalnya udah betul-betul parah, nggak ada, semua dibungkam, nggak ada yang namanya pengkritik, nggak ada protes, nggak ada apa, semuanya orang istilahnya betul-betul tutup mulut, nggak berani ngomong, pasti jatuh kan gitu kan, pasti jatuh. Yang jelas zaman sudah mengalami perubahan. Era sekarang ini era keterbukaan. Iya. Jadi jangan membayangkan era kita seperti era tahun 70-an, tahun 80-an, atau 60-an. Keliru menurut saya. Bagaimana mungkin orang sekarang ini bisa memberitakan sendiri, dia bisa menyiarkan ketika dengan dunia media sosial yang berkembang begitu pesat. Tidak bisa dibendung. Mau memasukkan semua orang itu ke penjara, nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin dong. Iya. Satu. Yang kedua, mau menggunakan pasal keonaran sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang gugatannya Aris Azhar dengan mantan yang perempuan itu ya, Patia. Ya, seperti itu. Sudah dibatalkan. Ya, karena itu menunjukkan kita ingin maju sebagai negara yang memilih jalan demokrasi. Menurut saya Pak Prabowo kan harus kita pahami ya, menurut saya Pak Prabowo itu kan sudah mengambil jalan demokrasi, bukan jalan anti demokrasi. Di mana bentuknya Pak Prabowo itu sudah mengambil jalan? Dia mendirikan partai. Iya. Ya kan? Dia mendirikan partai, dia ikut pemilu beberapa kali-kali, bahkan ikut pilpres 2 kali, kalah, dan baru yang ketiga tak kalah dia kawin dengan Jokowi, menang kan seperti itu. Itu kan jalan, terlepas apapun ya, itu jalan demokrasi yang dia pilih. Masa ya jalan demokrasi yang dia sudah pilih puluhan tahun, hampir 20 tahun lebih, dia akan tutup jalan demokrasi yang dia perjuangkan, dia usahakan, ya kan? Itu usaha jalan demokrasi itu kan tidak gratis. Betul. Jalan demokrasi itu mengorbankan darah, nyawa, uang dan lain sebagainya, ya kan? Buat rakyat Indonesia dan Pak Prabowo sendiri. Jangan lupa Pak Prabowo 2019 itu, saya kan 2014-2015 pendukung Pak Prabowo, pendukung kita itu meninggal. Jangan lupa itu, korban itu. Banyak ya? Banyak sebagai Bawaslu ya? Terus Laskar, ya FPI, sama-sama ketahui FPI itu all out mendukung Pak Prabowo pada waktu 2014-2019. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Prabowo saya agak ragu, ya kan? Dia ingin comeback menjadi otoriter, diktator. Agak ragu, tapi kita nggak tahu. Gitu. Itulah makanya gunanya kita untuk mengawasi, ya kan, untuk menjadi mitra, ya kan, pengkritik, ya kan, ya, dan lain sebagainya, supaya dia tidak comeback atau tidak kembali menjadi seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, menjadi otoriter dan menjadi diktator. Kan jalan sudah dirubah oleh Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu kita mengingatkan, karena itu kita mengingatkan bahwa jalan itu sudah tidak relevan lagi. Jalan itu sudah ditutup, sudah ditutup. Ibaratnya kalau banjir udah longsor. Sekarang kan kita baru dapat musibah ya, lupa kita berbarat ya. Empati dan simpati kita kepada sahabat-sahabat kita, Pak Heri ya. Khusus nanti kawan-kawan sahabat-sahabat kita Partai Masyumi di Sumatera kan basis kita di sana. Betul. Ya kan mereka lagi menggalang juga kan dan sebagainya. Seperti itu, dan oleh karena itu menurut saya kita lihat saja. Ya. Mudah-mudahan orang di sekitarnya Pak Prabowo itu berpikir normal dan berpikir sehat, bukan berpikir ABS.
Dia akan mencari keuntungan yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo. Sekali lagi, yang diwaspadai oleh Pak Prabowo, sekali lagi, yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo itu bukan para pengkritik atau oposan dari Pak Prabowo, baik dari civil society maupun dari partai-partai contohnya PDIP dan lain sebagainya. Bukan itu yang harus dicurigai, bukan yang ditakuti, tapi para oligarki yang selama ini merampok uang negara, yang kata Pak Prabowo sendiri kan dalam pidatonya, yang merampok untuk menjaga kekayaan. Kalau itu memang ini dilakukan, maka menjauh, buat batas, buat garis demarkasi, buat benteng, jangan sampai ini para perampok tambang kita, para perampok kekayaan uang kita melalui macam-macam kan. Kemarin dana asuransi dan sebagainya, perbankan dan lain sebagainya. Yang ini yang harus ditutup rapat-rapat. Bahkan sebaliknya, Pak Prabowo memerintahkan kepada Jaksa Agung, memerintahkan kepada Kapolri dan meminta kepada KPK untuk mengusut dan menyeret mereka itu ke pengadilan dan memberikan hukuman yang setinggi-tingginya. Harusnya begitu ya? Iya, harusnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Tadi kita sudah dengarkan pemirsa ulasan dan juga arahannya dan juga mungkin ingatannya, pesan-pesan agar kita tetap terus ya istilahnya mengkritik, kalau bisa memprotes untuk keseimbangan dalam rangka check and balances pemerintahan Prabowo ini ya, karena tanpa ada pengkritik itu lama-lama memang bisa hancur sendiri, bisa jatuh sendiri pemerintahan dimanapun gitu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Terima kasih kepada pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.